Halo semuanya, kembali lagi di acara bagaimana cara bikin BMW E36 menjadi mobil balap. Dan di episode kali ini kita berada di Edu Town, akan ngetes mobil kita yang kemarin kita dyno. Kan di dyno udah jalan tuh semuanya, jalan-jalan deket udah oke. Tapi kita belum pernah cobain apakah mobil ini bisa drifting atau enggak. Karena sekarang kita cobain semuanya itu trondol, nggak ada body panel, biar kita ngerjainnya juga lebih gampang. Jadi kita akan tes, pertama kita tes jalan agak kencengan dikit, normal atau enggak. Kita ngetes juga rem mobil kita, rem kaki dan rem tangan berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu baru kita akan coba drifting pakai mobil ini dan kemana-mana. Jadi yang pertama kita lakukan itu kalau misalkan cobain mobil pertama kali, jangan pernah langsung drifting, karena kita belum tahu banget apakah mobil ini benar-benar aman atau tidak. Jadi kita jalan dulu, tes jalan, ada kebocoran atau enggak. Terus kita cek juga rem kaki kita pas mobil agak kenceng. Kalau kemarin kan jalan di jalanan biasa pelan ya, sekarang kita agak kenceng, berfungsi dengan baik. Rem tangan juga kita cek. Kalau misalkan semua sudah oke, baru kita coba mulai dari drifting kecil kayak donat, angka 8 dan lain-lain. Kita cek lagi. Kalau semua sudah normal, kita coba drifting agak panjangan. Terus kita set juga kaki-kakinya biar sekalian latihan dan juga sekalian reset untuk mobil ini. Berhubung kita buru-buru, jadi gue masangnya nanti aja. Gue pakai insulok kayak gini buat ECU, PDM dan kabel-kabel lainnya. Kalau ada apa-apa jadi lebih gampang kerjanya. Termasuk track steer juga gue insulok. Karena ya nama juga latihan ya, takutnya ada perubahan apa, jadi biar cepat aja ngerjainnya. Ya, kita mau latihan tapi tiba-tiba hujan deras. Karena nggak ada body panelnya, gue minjem terpal dari Edu Town. Alhamdulillah ada, jadi mobil gue nggak kebanjiran nih. Kita tutup aja, kita nunggu agak redaan dikit, baru kita latihan lagi. Kayak gue bilang tadi, kita coba jalan-jalan santai, muter-muter, kita pastiin mobilnya normal dan tidak ada kendala. Baru nanti setelah kita jalan-jalan santai seperti ini, kita coba agak lebih keras sedikit, kayak tarik rem tangan, gasnya lebih diatur lagi atau lebih dikencang lagi. Jadi pastiin dulu semua mobilnya normal, tidak ada kebocoran, tidak ada yang kendor, tidak ada bunyi aneh-aneh. Dan sekarang saatnya kita gas sedikit dan tarik rem tangan, semuanya berfungsi. Kita lanjutin aja semuanya sampai proses ini selesai. Oke, objektif kita yang pertama adalah tadi kita test run semuanya sudah lumayan bagus. Sekarang kita akan cek satu run, dua run. Kedatangan tamu guys, Irdam dari Bandung. Wah. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa tandem sama Irdam. Dan sekarang kita akan mau ngecek dulu semua elektronik sensor yang ada di mobil. Jadi kita run semaksimal mungkin, simulasi kayak balapan gimana. Habis selesai run 4-3 kali, kita berhenti, terus kita tarik semua data log dari ECU, dari PDM, dari geometrik dan segala macam. Jadi kayak sensor wheel speednya baca atau enggak, terus sensor suspensinya, dan juga bagaimana behavior mesin pada saat drifting, apakah pressure olinya bagus, pressure bensinnya bagus, dan lain-lain. Jadi kita tarik semua datanya. Jadi latihan itu adalah untuk ngecek apakah kita siap balap atau enggak. Jadi kalau misalkan ini semua sudah oke, kita cek semua datanya sudah bagus juga, kita langsung gaspol dan kita latihan drifting sepuas-puasnya hari ini. Oke?
Sekarang kita cek lagi data log dari hasil latihan tadi. Kita pastiin semua dari sensor-sensor bekerja dengan normal dan juga kondisi mesin sesuai dengan yang gua harapin. Oke, sesi yang kedua sudah selesai tadi latihannya, cukup lumayan mantap. Terus gue cek semua data log, gue cek ECU, gue cek PDM, gue cek semua telemetri yang ada di mobil ini. So far berfungsi dengan normal. Dan nanti kita akan proses langsung ke proses apa namanya ya, untuk setting mobil. Jadi kayak spuring, suspensi, segala macam kita akan lanjutin di proses yang sekarang. Dan mobil yang kita bikin itu so far nggak ada masalah, nggak ada bocor, nggak ada apa. Dan gue seneng banget karena BMW biasanya kalau habis digas gaspol itu pasti rembes oli. Jadi gue seneng banget, ini mesinnya lumayan kering, jadi nggak ada yang bocor parah-parah banget. Mungkin ada sedikit melet-melet, cuman ya oke lah ya. Terus sekarang gue mau cobain setel kaki. Kita coba spuring, setel shock, terus kita running lagi bagaimana hasilnya dan perbedaannya dari telemetri yang ada di ECU kita. Oke? Sepertinya gue ada sedikit perubahan untuk kaki depan dan gue langsung adjust aja toe-nya dan juga stiffness dari coil over yang gue pakai. Di sini kita bisa lihat camber belakang itu sepertinya terlalu banyak untuk mobil gua dan ini makan bannya tidak rata. Jadi gua harus ada fine adjustment untuk camber biar makannya itu full. Jadi semua alur di ban ini kepake dengan maksimal. Ini dia ban yang tadi pertama, shakedown pertama dan kedua kita pakai ban ring 17. Lumayan enak karena nggak terlalu gede diameternya ya, jadi agresifnya dan juga switchingnya tuh lumayan cepat. Gue suka banget. Sekarang kita akan testing pakai ban ring 18 yang tadi gue pasang. Ini dia nih, ring 18. Kita akan coba tahu bagaimana behavior mobil begitu kita ganti ring 17 dan 18. Kenapa seperti itu? Karena gue cuma punya velg 17 dan 18 dan nggak banyak. Kalau orang-orang kan punya velg kayak 17 ada 10 biji, 18 ada 10 biji, jadi mereka bisa konsisten. Sedangkan gue cuma punya 17 2 biji, 18 2 biji, jadi total ada 4 buat event. Jadi gue mesti tahu bagaimana karakter pada saat perbedaan velg dari 17 ke 18. Setelah selesai ganti ban, mungkin gue mau ajarin kalian apa aja sih yang ada di dalam data log ini biar kalian tahu aja. Nah, sekarang kita masuk ke IMPDM Data Logger. Jadi data logger itu adalah fungsinya kayak black box di dalam pesawat. Dia merekam semua aktivitas mesin kita, cara kerja mesinnya, dan juga cara gua bawa mobilnya seperti apa. Oke, jadi kita pertama gua hapus dulu. Kita punya 3 sesi nih, ketahuan jam berapanya. Dan misalkan gua pakai sesi yang terakhir, kita tinggal pakai yang paling jam terakhir nih. Di sini kita bisa melihat jalur yang kita pakai. Ini semeraut banget, cuman nanti bisa gua simplify dan gua bisa zoom in. Jadi ini total keseluruhan run kita bisa tahu liningnya seperti apa dan juga speed dan lain-lain. Dan kalau mau pakai Google Earth tinggal pencet ini aja. Jadi dia akan langsung automatic layer ke dalam Google Earth. Jadi kalau misalkan ada clipping point atau ada jalur-jalur segala macam itu bisa kelihatan. Tapi biar bisa lebih simple gua bikin seperti ini. Nah, jadi kita masuk aja ke dalam sesi ini, kita klik 2 kali. Nah, di sebelah kiri yang kalian lihat ini yang gue puter-puterin nih, ini adalah jalur per sesinya. Tadi kan semeraut karena total, tapi ini per sesi yang kita mulai drifting. Jadi kalian bisa lihat kalau gue gerakin mouse ini, dia akan ikutin bagaimana cara kita tadi bawa mobil dan bagaimana karakter mesin kita itu bekerja. Nah, kita mulai dari garis startnya, karena startnya kan dari bawah sini. Nanti kalau semakin ke kanan itu sudah semakin finish. Nah, di atas ini ada beberapa tab.
Tab ini adalah time distance. Yang pertama ini biasa gue pakai buat kalau balap touring. Jadi gue bisa tahu lap 1, lap 2, lap 3 itu lining mana yang paling bagus gue pakai, time-nya berapa dan segala macam perbedaan waktunya. Nah, kalau kita drifting, kita mulai dari engine health. Engine health ini adalah mesin kita sehat atau tidak nih selama drifting. Jadi kita klik dan kita ketahuan, kita klik di sini juga. Nah, di sini adalah parameter mesin kita. Ada average atau rata-rata dan juga ada maksimal. Jadi di run kita tadi itu maksimal RPM-nya masih di 6000, sekitar 6500 lah ya, karena gue belum pol bawahnya dan juga belum sampai limit banget. Masih di 6500 berarti masih aman. Lalu di sini ini masih kosong karena sensor yang gue order sampai sekarang belum datang. Ini gue masih inden sekitar 3 bulan untuk sensor LV ratio-nya, jadi masih 0. Di sini adalah rata-rata oil pressure kita itu di 2,31 bar. Rata-rata temperatur air kita masih di 76, berarti masih sangat bagus sekali, nggak di atas 90 ya, jadi masih oke. Nah, ini yang kita ada problem di dyno kemarin adalah temperatur udara di mesin kita. Ini gue masih belum bisa kalibrasi semaksimal mungkin, jadi masih error bacanya, jadi kita lupakan. Lalu yang paling menarik di sini adalah rata-rata tekanan dari radiator kita. Jadi kita bisa tahu nih radiator kita itu bocor atau enggak, di cooling system ya termasuk juga. Dan juga misalkan packing head kita kompresinya bocor atau enggak. Nah, ini ketahuan dari sini semuanya. Nah, ini rata-rata masih 0,90, berarti semuanya masih sehat. Dan di bawahnya itu bisa kalian lihat adalah oil pressure. Jadi oil pressure ini bisa tahu kalau kita belok kanan kayak gimana, belok kiri kayak gimana, turun atau enggak, akselerasi dan deselerasi, apakah ada perbedaan oil pressure. Nah, ini gua akan jelasin lebih lengkapnya nanti. Dan di sebelah kanannya di sini adalah fuel pressure. Jadi kita bisa tahu nih tekanan oli dan tekanan bensin kita kurang atau enggak pada saat belokan dan segala macam. Karena kan mobil kita nggak pakai surge tank. Jadi gue mesti tahu juga nih bensin gue kalau lagi belok tuh kurang atau enggak ya. Kalau misalkan kurang ya berarti gue harus pakai surge tank. Kalau nggak kurang berarti ini aja udah cukup gitu kayak. Jadi kita mulai nih start. Kita tinggal pencet arrow ke kanan. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri mobilnya jalan nih simulasi kayak tadi. Nah, ini kan kita mulai belok kanan. Bisa dilihat di sini oil pressure pindah ke kanan dan dia bisa tahu nih berapa bar tuh. Kelihatan 4,79 bar. Bensinnya 3,7 berarti masih bagus nih. Jadi dia akan simulasi by G-force. Jadi pada saat belokan seperti apa dan segala macam. Kita sekarang akan mulai masuk ke switching dari kanan pindah ke kiri. Apa yang akan terjadi di mobil kita? Jadi pada switching kita bisa lihat fuel pressure masih bagus juga, nggak ada fuel surge atau kekurangan bensin. Oil pressure juga masih bagus di 4,9, berarti mesin kita oil baffle-nya bagus dan juga tangki bensin kita juga cukup lumayan bagus. Jadi kayak seperti nggak perlu pakai surge tank. Jadi kita bisa lihat semuanya nih, sampai kita gaspol, drifting panjang segala macam, oil pressure ketahuan, G-force ketahuan, fuel pressure ketahuan dan segala macam. Jadi kita bisa tahu mesin kita itu pada saat belokan, akselerasi atau deselerasi bagus atau tidak. Nah, di sini ada titik-titiknya kan, ada hijau, kuning, merah, biru. Jadi semakin warnanya semakin merah itu RPM semakin tinggi, kalau biru itu RPM semakin rendah. Ini biasa kayak gue kayak lagi mau start kan, baru mau start, jadi mungkin RPM masih 1000-an, tapi begitu digas semuanya akan naik. Oke, kita akan pindah ke driver analysis. Nah, driver analysis ini cukup lumayan berbeda karena ini gue pengen tahu gue cara bawa mobilnya seperti apa. Kalau kalian lihat di sini di atas warna merah ada RPM, warna pink ada throttle atau pedal gas kita. Di hijau di nomor 3 ini adalah speed, rata-rata kecepatan mobil kita. Lalu yang di bawah ini adalah kita neken rem atau enggak. Jadi semuanya ketahuan nih dari sini nih. Jadi kayak misalkan kita mulai gas, bisa dilihat kan di sini throttle naik 71%, terus kita ganti gigi, masuk gigi 2, naik ke 97, kita tahan, mau initiate. Nah, pada saat initiate, kecepatan initiate kita ada di 54 km per jam. Ini gue masih belum pol ya, karena gue masih ngebaca-baca mobil gue sehat atau enggak. Terus kita mulai drifting. Di sini posisinya braking. Jadi pada saat mungkin gue tarik rem tangan atau gue rem kaki atau mungkin gue lepas gas, semua terrecord. Nah, di sini kita bisa kelihatan juga nih, pada saat mulai drifting, gas gue itu tidak terlalu stabil. Di sini kalau kalian lihat, itu gue angkat gas 2 kali. Baru gue mulai gas lagi, gas full di 96% kurang lebih, dan kecepatan kita di 45 km per jam. RPM masih di 5500, berarti masih nggak terlalu pol. Gue masih agak nahan dikit. Nah, di sini ketahuan lah
Pada saat mau switching juga, lihat gue atur gas di clipping point depan itu terlalu banyak dan gue harus bisa gue koreksi di run berikutnya. Nah pada saat mau switching gue lihat gas 100%, speed 39, RPM masih 4000, ini gue gaspol, terus gue switching. Bisa lihat pada saat switching pun gue gasnya nggak terlalu konstan atau stabil, jadi gue naik turun gasnya terlalu banyak. Ini gue harus rubah pada saat run berikutnya dan gue compare bagaimana efeknya kepada speed. Lalu kita masukin ke long sweeper. Ini long sweeper tuh drifting panjang, kita mungkin gas full. Gue pengen tahu nih mobilnya speednya naik atau enggak, karena kan kebanyakan drifting kalau gripnya kurang itu dia kayak cuman spin di tempat, speednya nggak naik, jadi kayak memperlambat. Kita lihat di sini gas 100%, RPM masih di 4600, speednya 43, apakah naik? Nah gripnya lumayan oke. Kita fastest di 60 km per jam, RPM masih di 6000-an, jadi masih bisa gue polin lagi. Nah di tengah drifting panjang gue ada adjustment. Lihat di sini gue braking, di sini gas gue juga berantakan, kayak lepas terlalu banyak kocok gas. Ini harus gue perbaiki. Jadi gue bisa tahu driving style gue seperti apa dan apa yang harus gue improve di run berikutnya untuk mendapatkan speed yang lebih maksimal. Disinilah gue bisa tahu apa yang PR gue untuk run berikutnya dan apa yang harus gue perbaikin. Nah di sini ada engine behavior. Ini lebih kayak tadi driving analysis, cuman lebih ke arah ada exhaust lambdanya atau air fuel ratio dan juga gas dan oil pressure. Jadi gue lebih detail lagi setiap belokan, setiap gas apa yang terjadi di mobil gue. Nah kalau split time ini masih kosong karena ini gue pakai buat balap touring atau balap di Sentul. Jadi gue bisa tahu time gue per split seperti apa dan apa yang harus gue lakukan juga di setiap lapnya atau setiap cornernya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue jelasin dari data logger kita. Mungkin agak ribet, cuman kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa cari di YouTube atau cari di Google dan segala macam. Oh iya, serunya di IMPDM ini kita bisa melihat kondisi cuaca pada saat kita latihan. Jadi kita tinggal klik aja nih di weather. Nah kita bisa tahu nih temperatur udara kita berapa, kelembapannya berapa, correction factor berapa, dan sampai kecepatan anginnya kira-kira berapa. Jadi kita bisa tahu setiap sesi latihan apa yang berubah dan apa yang harus kita adjust. Itulah serunya kalau kita pakai time PDM.
Oke, kita latihan sudah cukup lumayan lama dari jam 10 sampai sekarang udah setengah 4. Total mungkin ada 8 atau 10 run lebih lah, gue nggak ngitungin. Dan kebetulan juga ada Irdam latihan sama teman dari Lampung, jadi bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah pas sesi yang sore mobil kayaknya mengalami masalah, gue ngerasa ada nggak enak, gue coba cari-cari. Dan terakhir gue ngerasa ban belakang kanan gue itu kayak nggak stabil, dia goyang-goyang. Begitu gue cek ternyata busingnya sudah pecah. Ini kita kemarin pakai yang murah, kita bikin busing yang merah, ternyata nggak kuat. Dan karena semuanya pakai itu semua, jadi daripada kejadian sesuatu yang tidak gue pengenin di event, berarti PR-nya adalah sekarang kita balik lagi ke bengkel, terus bongkar semua busingnya, kita ganti yang bagusan, jangan pakai yang ini lagi karena ini nggak kuat. Jadi sampai di sini dulu episodenya, kita balik ke bengkel dan kita bongkar lagi kaki-kakinya. Oke, dadah. Kanan dikit. Oke. Kanan dikit, kanan. Ya, lurusin terus. Dikit lagi.